kalau ternyata tetehnya atau istrinya nih agak tahu ya kalau suaminya korupsi nih ya, misal nih, suruh aja gitu. Kejaksaan Agung sita uang Harvey Mois 76 miliar, sita logam mulia, sampai mobil mewahnya ternyata belum bayar pajak, teman-teman. Pihak Kejaksaan Agung mulai ngerinci ini hal-hal yang wajib disita dari kasus dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang merugikan negara 271 triliun. Dan Harvey Mois ini juga udah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, teman-teman. Terus itu beneran si Harvey itu korupsi 271T. Jadi teman-teman, 271T itu adalah angka total dari seluruh kerugian negara, termasuk kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang liar timah ini. Pihak Kejaksaan Agung pun memperkirakan kerugian ini berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB, yaitu Pak Bambang Hero Saharjo. Mirisnya, kasus ini tuh dianggap sebagai salah satu skandal korupsi terbesar di Indonesia, teman-teman. Dengan kerugian yang gak cuma bersifat finansial semata, tapi juga ekologis. Mengingat pencurian timah ini telah berlangsung lama dan belum pernah terbongkar sebelumnya, ya jadi perbincangan panas sih. Selain itu, kerugian negara juga mencakup potensi pendapatan yang hilang dari tata niaga komoditas ini itu nunjukin bahwa ini kasus besar, teman-teman. Gilanya itu bukan gila-gila biasa, tapi dampak korupsi ini ternyata sumber daya alam pun serta ekologis ekonomi negara jadi sumber korupsi ladangnya. Lalu kalau kita geser nih pada tahun 2023, Sandra Dewi itu pernah dikasih hadiah ulang tahun sama Harvey, yaitu sebuah mobil mewah yang kalian pasti tahu lah ini merek apa. Nah, setelah ditelusurin, mobil itu terdaftar atas nama perusahaannya dengan pajak 101 juta. Nah, ternyata pajak itu belum dibayar sepeser pun sampai jatuh tempo tanggal 4 Maret kemarin nih, 2024. Dan kabar terbaru yang gue dapat, Harvey ini dapat hukuman penjara 20 tahun, serta denda maksimal 1 miliar rupiah, serta kewajiban membayar uang pengganti setara dengan jumlah harta perolehan dari korupsi. Gimana menurut kalian, teman-teman? Udah sesuai nggak sih hukumannya? Intinya ya kita sebagai masyarakat masih tetap akan kawal perampasan aset. Bahkan ini ya harus segera disahkan juga, karena ini bisa jadi opsi serta tameng buat tindak korupsi ke depannya, teman-teman. Serta pendapat kalian deh. Rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois digeledah, Kejagung sita uang 76 miliar dan logam mulia. Pertanyaannya, kok di dalam rumah bisa ada uang cash 76 miliar ya? 76 miliar itu sebanyak apa ya? Itu kalau gue bayangin itu ada satu ruangan khusus kali ya buat naruh 76 miliar gitu loh. Sebenarnya kan yang ketangkep duluan kan si Helena Lim itu, ya kan? Nah, pas Helena Lim ketangkep itu harusnya sih Harvey dan Sandra Dewi ini udah siap-siap dong, karena dia udah pasti punya feeling dong kalau misalnya dia bakal ngembet ke dia, berarti itu bawa-bawa, ya kan? Dan pasti udah diaman-amanin dulu nih, kemungkinan besarnya begitu ya. Itu jadi 76 miliar ini yang tersisa cuy, yang tersisa, tapi aslinya ada berapa gue kagak tahu. Gimana gak royal, gimana gak beli pesawat jet pribadi, orang kekayaannya segini. Belum logam mulianya nih logam mulianya belum tahu nih ada berapa nih. Ini bisa setara dengan 70 miliar kali, jangan-jangan nih. Tuh, logam mulia sama 76 miliar. Emang sih kalau misalnya di Indonesia itu kasus korupsi itu wajib banget dimiskinkan ya. Jangan cuman 20 tahun penjara denda 1 miliar. Denda 1 miliar buat dia itu udah kayak uang receh ya, udah kayak 10.000 perak gitu loh ya. Jadi emang benar nih langkahnya harus dimiskinkan ya. Jangan sampai dia udah menerima duit begitu banyaknya ya kan, uang rakyat hasil korupsi, tapi dianya itu cuma dihukum maksimal 20 tahun penjara. Maksimal 20 tahun penjara kalau 20 tahun. Kalau 10 tahun gimana dihukumnya? Nah, kalau 10 tahun berarti jalaninya potong remisi segala macam ya paling 5-6 tahun doang cuy. Kita aja kerja 5-6 tahun belum tentu dapat duit sebanyak itu. Gak mungkin malah, bukan belum tentu lagi, ya gak? Jadi ya emang betul harus dimiskinkan nih potensi korupsi ya. Dan kalau perlu sampai deh gua mohon maaf nih gitu, karena ini udah sering banget dan berulang gitu. Jadi menurut gua kalau bibitnya dia berulang ya ibaratnya dia berarti ada ketidaktegasan yang tidak loh. Sama kayak itu tuh pencopet itu bisa keluar masuk penjara itu berkali-kali karena hukumannya terlalu pendek. Nyopet paling di dalam penjara sekitar 4 bulan, 8 bulan nah maksimal. Kita
Habis itu keluar lagi, nyolong lagi, nyopet lagi, masuk lagi gitu loh. Ada yang 10 kali bolak-balik ke dalam penjara gara-gara kasus nyopet. Gara-gara apa ya? Statusnya hukumannya itu terlalu chat cuy. Ini pak beras lo di penjara. Ini ternyata kebagi dua nih masyarakat nih. Ada yang bener-bener marah kayak gua marah. Ini uang rakyat, uang saudara gua dipakai sama beberapa orang segelintir untuk memperkaya diri. Ada lagi nih netizen modelan yang masih ngebelain habis-habisan dengan dalih gini, ini siapa tahu istrinya nggak tahu gitu loh. Nggak apa-apa, kita coba ambil analogi kalau ternyata beneran istrinya nggak tahu gitu loh. Nggak tahu suaminya punya kekayaan segitu besarnya. Ya gue nggak tahu ya, 271 triliun ini katanya juga bukan nilai semua ke dia gitu loh. Maksudnya ini mungkin analogi kerugian yang diterima sama negara gitu maksudnya. Tapi ini mau gue kasih tahu, kalau ternyata tetehnya atau istrinya nih agak tahu ya kalau suaminya korupsi nih ya, misal nih, suruh aja gitu ke Bangka Belitung gitu ya, suruh lihat anak-anak kecil di sana, rakyat di sana, liatin ngejogrok gitu ya, sehari 2 hari liatin gitu loh, tuh liatin masyarakat di sana kayak gimana, udah makmur belum, maksud gue gitu, rata-rata ya, jangan lihat nanti yang rumahnya bagus-bagus aja, lihat secara keseluruhan. Itu kalau uang dari tim suami gua kepake bener, maksud dalam artian diputerinnya bener, ini masih ada gak ya anak-anak yang nambang liar gitu loh, atau karyawan yang nambang liar, karena yang gua tahu di sana penambangan liar timah juga masih banyak ya kan. Suruh ngejogrok gitu loh, karena bahwasannya ini adalah salah satu hasil kerja keras tim suami kamu gitu loh, untuk melihat warga di sana efeknya seperti apa, dampaknya tuh pasti ada. Ini kalau ternyata istrinya nggak tahu ya, suruh aja ngejogrok liatin gitu kan ya, kali-kali tuh suruh liatin gitu ya penderitaan warga yang di sana tuh kayak gimana, saudara gua di sana gimana gitu kan. Ini memang udah hukum alam, orang yang melakukan kesalahan itu pasti kena sanksi sosial, mau dirinya sendiri yang bersalah maupun keluarga itu udah pasti kena sanksi sosial guys. Karena laki-laki juga diuji ada 3 kan, harta, tahta, sama wanita. Nah harta ini dijelaskan ya, kena tuh kan ya kasus. Awalnya kan banyak banget yang kayak ini role model gua kerja keras pengen kayak dia, gue juga pengen bahagia kayak dia gitu kan, tuh harta tuh. Tahta itu kasih jabatan bagus banget gitu kan ya, udah ganteng, karirnya bagus gitu kan. Netizen kemarin-kemarin tuh kan ini ngomongnya, coba aja kalau kerjaannya mamang tahu bulat gitu kan, naik mobil pick up gitu kan, digoreng dadakan, siapa yang demen? Masih ada gak? Ada emak-emak yang lari-lari gitu kan, minta beli gitu, anak yang kepengen, paling itu doang yang dikejar sama emak-emak gitu kan. Ini kalau ternyata kemarin-kemarin kan yang ngejar itu ternyata netizen kan cintanya luar biasa gitu, kagumnya luar biasa. Ya Allah ya Ruby. Yang ketiga apa? Cobaan yang ketiga adalah wanita. Siapa sih yang gak pengen gitu kan ya, punya cita-cita gitu kan ke Disneyland. Gua aja nabung dulu nih mau ke Disneyland Jepang ya, mikir dulu gitu kan. Lah dia bisa sewa satu Disneyland, itu impiannya bocil-bocil kita zaman kecil kan ya, dulu ditontonin film RCTI, lu nonton kan tuh RCTI itu kalau nggak salah Pulang Ngaji gitu kan, yang endingnya tuh ada gambar jendela gitu kan disinarin matahari gitu kan. Atau habis nonton film Putri Salju, Cinderella, Pinocchio, apalagi tuh ya, pokoknya film-film Walt Disney. Dan kita tuh kayak punya angan-angan, aduh keren banget ya kalau bisa ke istana gitu kan, dikabulin kan ke istana gitu loh, nyewa itu satu lokasi gitu kan. Siapa yang gak pengen ya, siapa yang gak pengen mewujudkan impian orang yang disayang gitu kan. Dia bisa membahagiakan keluarga tapi dia tidak bisa membahagiakan bangsa Indonesia, jelas. Jangan kan korupsi negara ya, uang kas sekolah aja kok sampai dikorupsi, gua gak mungkin kayak apa ini. Ya Allah ya Robby, duit negara. Ayo teman-teman wake up, pakai logikanya gitu loh ya. Orang yang korupsi itu harus dimusuhi, harus kita tidak suka sama perilakunya ya. Karena apa? Dia ngerugiin saudara kita. Sekali lagi aku bilangin, dia ngerugiin saudara kita yang mungkin sudah bekerja dengan baik, bekerja keras dengan baik, dan terpaksa melakukan sesuatu dikarenakan keadaan. 271 triliun, setidaknya kita tidak akan pernah bisa melihat lagi sepatu anak Indonesia yang berlubang seperti ini. 271 triliun, setidaknya kita tidak akan bisa lihat lagi tas anak Indonesia yang koyak seperti ini. Dan 271 triliun, setidaknya kita tidak akan bisa lihat lagi guru honor bergaji Rp200.000 per bulan.